Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Rabu tanggal 30 Juli tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Boyke Sambor Panto. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Dan pemirsa yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang Tuhan Yesus kasihi. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang Maha Kudus, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau, sebab kasih setiamu sungguh besar atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Karena itu mendasari segala tugas aktivitas kerja dan usaha kami di hari ini, kami hendak membaca serta merenungkan dan belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong memampukan kami, agar supaya kami boleh memahami dan mengerti akan firman-Mu yang hendak kami baca dan kami renungkan. Dan senantiasa kami boleh lakukan itu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Amin. Warga jemaat dan pendengar serta pemirsa setia siaran BKK dimanapun berada yang dikasihi Yesus Kristus. Pagi ini di hari Rabu tanggal 30 di bulan Juli dalam tahun 2025, sebelum kita memulai aktivitas dan rutinitas kita, saya ingin mengajak kita bersekutu bersama Tuhan Yesus Kristus dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terpilih dari kitab Perjanjian Lama dalam kitab 2 Tawarik pasal 31 ayat 4 dengan perikop Hizkia mengatur sumbangan untuk para imam dan orang Lewi. Demikian kata firman Tuhan. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Demikian firman Tuhan yang menjadi pedoman untuk kita sekalian, dan kiranya kita selalu menjadikan firman Tuhan sebagai pelita untuk melangkah dalam terang kemuliaan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dari pembacaan firman Tuhan di pagi ini, saya berikan tema dari renungan kita di pagi ini adalah panggilan untuk setia memberi. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar yang menyaksikan siaran BKK Jemaat GKI Ebenezer Timika yang berbahagia dan dikasihi Yesus. Pasal ini berbicara tentang pembaharuan rohani yang dipimpin oleh Raja Hizkia. Adalah salah satu raja Yehuda yang melakukan banyak pembaharuan untuk mengembalikan bangsa Israel kepada ibadah yang benar kepada Tuhan. Maka setelah merayakan Paskah dengan seluruh umat Israel dan Yehuda, Hizkia melanjutkan pembaharuan ke dalam kehidupan umat sehari-hari, terutama dalam hal pemeliharaan para pelayan Tuhan, yaitu imam-imam dan orang Lewi, di mana sebelumnya ketika bangsa Israel menjauh dari Tuhan, para imam dan orang Lewi tidak lagi mendapat bagian persembahan dan akhirnya meninggalkan tugas pelayanan mereka.
Maka Hizkia melihat bahwa perlu adanya penataan ulang agar para pelayan Tuhan dapat fokus menjalankan tugasnya untuk mengajarkan dan menegakkan hukum Tuhan di tengah umat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari kutipan kalimat ayat 4 yang berkata, Ia memerintahkan kepada rakyat supaya mereka memberikan bagian kepada imam-imam dan orang-orang Lewi, bahwa kita dapat menemukan 3 poin penting dari ayat ini, yaitu yang pertama, inisiatif Raja Hizkia, bahwa di sini Hizkia tidak hanya membangun kembali bait suci, tetapi juga memperhatikan orang-orang yang melayani Tuhan secara penuh. Kedua, perintah kepada rakyat bahwa rakyat diperintahkan untuk memberikan persembahan atau bagian seperti dalam bentuk hasil panen, hewan, dan perak yang menjadi hak para imam dan orang Lewi sesuai hukum Taurat. Ketiga, tujuannya bahwa agar para pelayan Tuhan bisa fokus menjalankan tugas mereka tanpa harus memikirkan kebutuhan hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara, dan saudari, Jemaat GKI Ebenezer Timika, dan umat Kristen dimanapun berada yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ayat 4 dari pembacaan firman Tuhan di pagi ini juga terkandung nilai-nilai kebenaran yang dapat kita petik sebagai renungan kita, bahwa pentingnya mendukung pelayanan rohani secara material, bahwa Tuhan menuntun umatnya untuk menjadi bagian dalam pemeliharaan pelayan-pelayannya. Bukan karena Tuhan kekurangan, tetapi karena kita sebagai umat Tuhan perlu belajar setia dan taat dalam memberi. Berikut bahwa imam dan orang Lewi berhak mendapat bagian dari umat, bahwa ini bukan sebagai upah, tapi sebagai dukungan supaya mereka bisa fokus menjalankan tugas tanggung jawab rohani. Dan berikut, ketaatan umat menjadi bagian dari ibadah sejati, bahwa memberi bukan semata-mata kewajiban, tetapi ekspresi kasih dan ketaatan pada hukum Tuhan. Warga jemaat dan umat Kristen, pendengar dan pemirsa siaran Bina Keluarga Kristen yang berbahagia dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kesimpulan dari firman Tuhan di pagi ini adalah Raja Hizkia mengerti bahwa pemulihan ibadah yang benar tidak hanya dilakukan di mimbar atau altar, tapi juga melalui dukungan umat secara nyata terhadap kehidupan rohani. Tanpa dukungan umat, pelayanan tidak akan berjalan maksimal. Sehingga ayat ini mengajarkan kita bahwa memberi kepada pekerjaan Tuhan adalah bagian dari ketaatan hidup dan tanggung jawab iman yang tidak bisa diabaikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian hari ini kita perlu untuk melakukan 4 hal sebagai respon atas firman Tuhan di pagi ini, yaitu yang pertama, setialah memberi kepada Tuhan melalui gereja, bahwa yang dimaksud adalah baik berupa persembahan, perpuluhan, maupun dukungan untuk hamba-hamba Tuhan. Itu semua adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai tubuh Kristus. Seperti kata firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
bahwa memberi bukan soal jumlah, tetapi soal hati yang taat dan setia. Sebab Tuhan melihat kesetiaan dalam hati kecil masing-masing orang, sehingga persembahan yang setia menjadi kesaksian hidup yang nyata. Yang kedua, hormati dan dukung pelayan Tuhan. Yang dimaksud di sini adalah bahwa jangan hanya secara materi, tetapi juga dalam doa, penguatan moral, dan kerjasama pelayanan. Ini akan membuat pelayanan rohani berdampak dan kuat. Seperti kita aktif dan selalu hadir dalam ibadah yang dilaksanakan di gereja maupun dalam jemaat, karena kita menghargai pekerjaan Tuhan dan firman-Nya. Atau berdoa secara rutin bagi hamba-hamba Tuhan agar selalu diberi kekuatan dan hikmat. Sebab doa adalah bentuk penghormatan rohani yang sangat penting dalam mendukung pelayanan. Yang ketiga, jangan mengabaikan aspek praktis dalam kehidupan gereja. Yang dimaksudkan adalah bahwa gereja bukan hanya tempat ibadah, tapi komunitas hidup yang saling menopang, karena memberi adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Juga bahwa sebagai gereja, kita tidak hanya dipanggil untuk berkhotbah, tetapi juga untuk berbagi dan memberi perhatian bagi orang-orang yang berkekurangan, serta mengunjungi orang-orang sakit untuk memberikan kekuatan seperti teladan Yesus, sehingga kita hadir untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yang keempat, ajarkan anak-anak dan generasi muda tentang pentingnya memberi, bahwa yang dimaksud di sini adalah untuk pekerjaan Tuhan, agar nilai ini tidak hilang di tengah arus materialisme zaman ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia dan diberkati Tuhan, penekanan renungan di pagi ini bagi kita semua adalah kiranya kita belajar setia mendukung pekerjaan Tuhan, bukan hanya dengan doa dan tenaga, tetapi juga dengan memberi dari berkat Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau yang tidak pernah membiarkan kehidupan kami. Engkau selalu setia, menjaga, memelihara, menuntun kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, dalam siaran Bina Keluarga Kristen di pagi ini, Engkau boleh hadir dan Engkau telah memberkati kami semua. Engkau telah menguatkan iman percaya kami lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan bersama. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan menuntun, membimbing kami, serta memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang sempurna, yang akan lebih menyempurnakan firman Tuhan bagi kami semua, supaya kami boleh mengerti, dan lebih dari itu, kami tetap semangat hidup di dalam Tuhan, dalam menjalani hidup kita tiap-tiap hari. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kudus, kami berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan dan mempertaruhkan seluruh kehidupan umat-Mu dan para hamba-hamba-Mu di Jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan semua para pendengar setia siaran Bina Keluarga Kristen dimanapun berada, dengan segala aktivitas, tugas, kerja, tanggung jawab pelayanan. Tuhan jaga, pelihara, dan lindungi mereka. Biarlah seluruh kehidupan, aktivitas, tugas kerja, dan usaha mereka diberkati Tuhan, dan apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan dan usahakan dalam kehidupan rumah tangga mereka, Tuhan buat berhasil. Anugerahkan kekuatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera bagi kehidupan mereka.
Dan kiranya kami terus dipimpin, dituntun, dipelihara oleh Tuhan, agar supaya kami hidup menurut kehendak Bapa. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa bagi pemimpin gereja kami, mulai dari sinode, ketua sinode dan wakil, dan seluruh jajarannya, ketua klasis dan wakil klasis, dan jajarannya. Juga kami mau berdoa bagi kedua hamba-Mu di Jemaat GKI Ebenezer Timika, beserta para hamba-hamba-Mu, Penatua, Syammas, dan Badan Pelayan Unsur PKB, PW, PAM, dan PAR, serta tim multimedia, pemain musik, pekerja gereja, dan semua yang memberi diri untuk melayani pekerjaan Tuhan, beserta keluarga. Tuhan memberkati. Beri sehat kuat, sukacita bagi mereka dalam mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan mereka. Ya Tuhan yang Maha Kudus, kami mau berdoa bagi warga jemaat dan para hamba-hamba Tuhan dan pendengar setia siaran Bina Keluarga Kristen yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah, pulihkan, dan sembuhkan mereka di dalam pergumulan. Kiranya Tuhan berkati. Baik pergumulan pribadi, pergumulan rumah tangga, pekerjaan, usaha, dan pergumulan pendidikan anak, Tuhan berkati. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok-pelosok. Tuhan memberkati, beri kedamaian dan keamanan bagi bangsa kami, dan beri hikmat kebijaksanaan bagi pemimpin bangsa kami. Berkati seluruh aktivitas, tugas kerja, tanggung jawab pelayanan kami di sepanjang hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Inilah doa syukur dan permohonan kami untuk segala kasih anugerah dan berkat-Mu bagi kami di sepanjang hidup kami tiap-tiap hari. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.